Iqra bismi rabbik allazi khalaqal insana min 'alaq. Manusia diciptakan dari segumpal darah. Khuliqal insanu min nutfatin fa idzan huwa khasimun mubin. Diciptakan dari nutfah, diciptakan min ma'in mahim, fa idzan huwa khasimun mubin. Dari tiada, tidak ada, dia dijadikan ada. Diciptakan menjadi ada. Dari kecil dia dibesarkan, dari lemah dikuatkan, dari miskin dikayakan, dari sendirian dicarikan pasangan, diberikan keturunan, dia merasa kuat. Faizan huwa, setelah itu dia khasimun mubin, penentang Allah yang nyata. Kenapa engkau menentang Allah? Innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia cenderung menjadi tagut, ingin berkuasa, ingin semena-mena, ingin berbuat zalim, ingin memuaskan hawa nafsu, ingin melampaui batas, tidak mau diatur, tidak mau taat pada Allah dan Rasul. Innal insana la yatgha. Kenapa dia ingin tagha? Kenapa dia tagha seperti Fir'aun? Manusia itu cenderung ingin jadi tagut. Kenapa? An ra'au istaghna, karena dia merasa cukup. Ketika sudah dapat segalanya, diberikan nikmat-nikmat Allah, bukan disyukuri, tetapi layat tagha. Kenapa dia jadi tagha? Ketika nyawa dicabut, hilang kekuatan, hilang kepemilikan, dan kemudian kita tidak berdaya, dikafani, dikuburkan, kembali kepada Allah dengan hina. Wa inna ila rabbika ruj'a. Mereka akan kembali juga kepada Rabb engkau. Fir'aun ruj'a, Namrud ruj'a, Qarun ruj'a, Haman ruj'a, politikus Haman ruj'a, pengusaha Qarun ruj'a, kemudian penguasa Fir'aun ruj'a, penguasa Namrud ruj'a. Jadi catatan hina sepanjang sejarah. Man antum? Antum ini siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini, awalan pertama sekali kita ingin mendudukkan perkara bahwasanya acara muhasabah yang kita adakan pada kesempatan ini, atau program beberapa masjid untuk muhasabah beberapa komunitas aktivis Islam, anak-anak muda hijrah, ini bukan sebuah acara yang dijadikan sebuah kewajiban atau sunnah. Nanti jangan pula ada yang mengatakan bid'ah pada tahun baru. Nah, ini perlu kita dudukkan. Bid'ah tahun baru. Soalnya lebih gawat lagi. Katanya berbuat di bid'ah itu lebih berat daripada yang, bisa saja mereka mengatakan yang melakukan bid'ah itu lebih berat daripada ikut perayaan di jalanan. Karena bid'ah ini perkara yang serius, lebih serius daripada itu. Yang kita lakukan hari ini adalah tabdil. Tabdil pengganti dari mungkar kepada ma'ruf, mengganti yang mungkar dengan yang ma'ruf. Ini harus didudukkan ini. Jangan pula nanti itu mungkar, ini mungkar. Kalau kita melakukan ta'lim muhasabah karena tahun barunya, ini bid'ah.
Bisa paham? Kalau kita melakukan acara muhasabah karena menyambut tahun baru, ini bisa nanti jadi bid'ah. Tapi kita lakukan adalah tabdil, yang ma'ruf mengganti yang mungkar. Karena sebelumnya dilakukan agenda kemungkaran. Nah, penggantinya ini pengganti yang ma'ruf, maka sunnahnya sunnah mengganti yang mungkar dengan yang ma'ruf. Paham? Kita melakukan acara hari ini sunnah, tapi sunnahnya dalam rangka mengganti yang mungkar dengan yang ma'ruf. Jadi jangan nanti disebabkan ilat acara ini ilatnya karena tahun baru. Tidak, karena di tahun baru orang menyambutnya dengan cara yang mungkar, maka kita ganti dengan yang ma'ruf. Yang jelas acara kita ini adalah sunnah dalam rangka mengganti yang mungkar dengan yang ma'ruf. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, yang kita adakan ini majlis zikir, majlis ta'lim dan majlis zikir. Hendaklah setiap jiwa punya perhitungan terhadap apa yang diperbuatnya untuk masa depannya, untuk hari esoknya, untuk masa pensiunnya, untuk masa tuanya, untuk menghadapi sakaratul maut. Ma qaddamat lighat, perhitungkan apa yang kita buat hari ini, konsekuensinya esok. Hari ini catatan kita catatan yang abadi. Maka kata Imam Malik, kullu syahwatin tadhabu ladzatuha wa tabaqi lakum hisabuha. Setiap hawa nafsu itu akan lenyap kenikmatannya saat itu juga. Dan yang abadi adalah azabnya. Maka berhitunglah untuk hari esok kita. Berhitung dengan kondisi kita hari ini untuk hari esok. Apa yang telah berlalu dengan perbuatan kita? Kita lupa, Allah tidak lupa. Kita lupa, catatan cukup abadi. Catatan tidak terhapus. Maka nanti menjerit kita, mali hadzal kitab, ini catatan apa ini? La yughadiru anha saghiratan wala kabira. Ini catatan tidak lenyap, yang kecil dan yang besar semua tercatat rapi. Menjerit kita. Jadi sidang jemaah rahmati Allah, perhitungkan. Perhitungkan waktu yang tersisa untuk kita memperbaiki masa depan lighat. Muhasabah waktu yang telah lewat. Kata Imam Ali, innama antal ayyamu qad madat. Kamu ini hanyalah bilangan waktu yang pasti berlalu. Innama antal ayyamu qad madat. Kamu ini hanyalah bilangan-bilangan waktu yang pasti berlalu. Tidak ada yang bisa menahan waktu. Waktu yang akan datang membawa kemiskinan kita, kita stop, tidak bisa. Waktu yang datang membawa penyakit kita, kita stop, nggak bisa. Waktu yang datang ketika itu tidak membawa kebahagiaan kita, kita stop, nggak bisa. Waktu yang datang membawa kekecewaan, kekesalan, segala macam kondisi sempit, semuanya akan tetap datang dan memampir pada kita. Tidak bisa. Qad madat.
idza dhahaba ba'duha dhahaba ba'du. Apabila, kata Imam Ali, sebagian waktu telah berlalu, yang hilang sebagian dirimu. Dirimu yang hilang di bawah waktu, kesempatanmu yang telah hilang di bawah waktu, bahkan sorgamu telah hilang di bawah waktu, yang jadi catatan nerakamu untuk waktumu. Yang hilang adalah reda Allah dengan waktumu. Yang hilang ini rasa syukurmu selama ini. Yang hilang itu adalah catatan-catatan kebaikanmu pada malaikat rahmat, yang terisi catatan malaikat azab. Idza dhahaba ba'duha dhahaba ba'du. Maka di antara kita hari ini ada yang punya modal 1 tahun untuk menutup dosa 50 tahun. Ada yang sisa modalnya setengah tahun menutup dosa 60 tahun. Ada yang hitungannya sekian bulan menutup dosa puluhan tahun berlalu. Apakah cukup? Apakah bisa? Apakah mungkin? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka ingat pesan dari waktu. Waktu yang datang itu hanyalah umur kita ini bilangan selembar hari, selembar hari, selembar hari. Sehari tambah sehari, tambah sehari, tambah sehari. Itulah bilangan umur kita. Apabila terhenti 1 hari, tamatlah kita. Apalagi ada hadis Nabi, lan taqumas sa'ah hatta matan nasu fujatan. Tidak terjadi kiamat melainkan manusia mati secara mendadak. Begitulah kehidupan. Diam-diam dibawa 1, diam-diam dibawanya 3, diam-diam awak dia lo surang. Begitu. Maka sidang jemaah kita yang duduk hari ini, kita ini hari ini adalah orang-orang yang sudah ditetapkan mati sebelum kita dilahirkan. Yang punya jabatan hari ini adalah orang yang sudah ditetapkan mati, orang-orang yang sudah ditetapkan kematiannya sebelum dia dapat jabatan. Sahibul maut. Kita ini semuanya adalah orang-orang yang sudah ditetapkan mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menetapkan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa yang akan memperbaiki cara hidupnya dan amalnya. Menciptakan kematian dan kehidupan lebih dahulu kematian disebut daripada kehidupan. Kitalah orang-orang yang hari ini menunggu kematian itu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hari dipergantikan oleh Allah, tapi hari itu tidak bisa disalahkan. Nanti semua hari berdiri di hadapan Allah menghujat kita. Allah katakan tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Saya memberi tazkirah saja dulu, tazkirah dengan ayat-ayat Allah sebelum kita berdoa sambil nunggu yang lain.
Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kami pergilir-gilirkan di antara manusia. Ada yang bertakziah, ada yang ditakziahi. Ada yang lahir, ada yang pergi. Itu dipergilirkan Allah. Yang kuat hari ini, esok lemah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Hari berkata setiap hari kepada kita, tidak bisa disalahkan. Dalam hadis kudusi, dalam hadis sebuah riwayat dikatakan, Yabna Adam, hai anak Adam. Setiap berganti hari, pagi itu hari berkata pada kita. Kita memang tidak mesti muhasabahnya jam 12. Kenapa? Karena hitungan Qamariyah itu maghrib, hitungan Syamsiyah jam 12 malam, hitungan Hijriyah maghrib, hitungan Masihi jam 12 malam. Maka kita tidak ada hubungannya dengan pergantian jam 12. Ya. Kalau kita mestinya ikut Qamariyah. Kalau Qamariyah itu bergantinya maghrib. Kalau Syamsiyah jam 12, setelah jam 12 disebut dengan dini hari. Hitungannya malam. Maka kalau kita pasang niat puasa di Syamsiyah, tidak bisa kita sebut esok hari. Nawaitu sauma gadin, bukan gadin. Aku berniat puasa untuk esok hari. Kalau Syamsiyah esok harinya jam 1 malam besok. Tapi kalau Qamariyah, karena kita pakai Qamariyah, maka Radin, maka sampai subuh datang itu hitungannya malam. Subuh hari baru. Begitu sidang jemaah. Jadi malam dan siangnya begitu hitungannya. Nah sidang jemaah, setiap pagi hari berkata kepada kita, ya bana Adam ana khalqun jadid. Wahai anak Adam, aku ini makhluk yang baru. Hari itu diciptakan satu hari oleh Allah. Ana khalqun jadid, aku ini hari yang baru, makhluk baru. Wa ana ala amalika lasyahid, aku ini terhadap amalmu hari ini akan jadi saksi. Faghtanim bi, maka rebutlah aku dengan perjuangan ghanimah. Faghtanim ghanimatan. Nah itu dia. Faghtanim bi, maka rebutlah aku dengan perjuangan. Kalau perlu berperang berdarah-darah merebutku. Ini mengerikan. Jadi umur bapak-bapak, umur ibu-ibu nanti berdiri di hadapan Allah jadi saksi terhadap perbuatan kita. Setahun 365 hari itu yang akan bersaksi. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, hati-hati dalam hidup ini. Maka Allah ingatkan. Apa Allah ingatkan sidang jemaah? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhitungkan kamu bagaimana esok ketika kamu menghadapi sakaratul maut. Ketika kamu dimasukkan ke alam kubur, dikafani, dimandikan, dikuburkan, ditinggalkan.
ditinggalkan. Setelah itu hartamu dibagi-bagi orang. Kemudian kamu ditanya oleh Munkar wa Nakir, ma qaddamat lirat, persiapkan bagaimana Munkar wa Nakir bertanya tentang kamu. Azab kubur, alam barzakh. Berdiri di pengadilan Allah di padang mahsyar 5.000 tahun. 50.000 tahun berdiri menunggu pengadilan Allah. 50.000 tahun. Ini tazkirah. Berdiri di pengadilan Allah, menunggu pengadilan Allah dalam kondisi berdiri, tidak pakai sendal, tidak berpakaian, kondisi matahari di atas kepala, keringat bercucuran dan kehausan. 50.000 tahun berdasarkan hadis sahih. Kemudian matanya menatap ke atas menunggu pengadilan Allah. Ini dahsyat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perbuatan kamu hari ini menyulitkan engkau ketika sakaratul maut. Perbuatan kamu hari ini menyulitkan engkau, membuat kuburan engkau sempit, membuat kuburan panas, membuat Munkar wa Nakir dan jadi geram, mengazabmu. Apa kata beliau? Kata Munkar wa Nakir, ya qabr, hai kubur, fahdimhu, hancurkan dia, pertemukan tulang kepala dengan tulang tumitnya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perbuatanmu hari ini adalah kesulitanmu di padang mahsyar, ketakutan kamu ketika dibangkitkan dan ditiupkan sangkakala. Kekayaanmu hari ini mungkin membuat engkau panjang mempertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kalau infakmu tidak sesuai dengan nilai kekayaanmu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bagaimana engkau mempersiapkan diri di hadapan Allah di sidang? Bagaimana engkau mempersiapkan diri meniti siratal mustaqim? Hari ini waktunya harus dimulai semua perbaikan, semua proyek dan program-program terbaik untuk menyelamatkan kita di akhirat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, walaupun begitu kasus kehidupan manusia ini banyak. Iqra bismi rabbik allazi khalaqal insana min alaq. Manusia diciptakan dari segumpal darah. Khuliqal insanu min nutfatin fa idzan huwa khasimun mubin. Diciptakan dari nutfah, diciptakan min ma'in mahim, fa idzan huwa khasimun mubin. Dari tiada, tidak ada, dia dijadikan ada. Diciptakan menjadi ada. Dari kecil dia dibesarkan, dari lemah dikuatkan, dari miskin dikayakan, dari sendirian dicarikan pasangan, diberikan keturunan, dia merasa kuat. Faizan huwa, setelah itu dia khasimum mubin, penentang Allah yang nyata. Kenapa engkau menentang Allah? Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia cenderung menjadi tagut, ingin berkuasa, ingin semena-mena, ingin berbuat zalim, ingin memuaskan hawa nafsu, ingin melampaui batas, tidak mau diatur, tidak mau taat pada Allah dan Rasul. Innal insana la yatgha. Kenapa dia ingin tagha? Kenapa dia tagha seperti Fir'aun? Izhab ila Fir'aun fa innahu tagha. Hai Musa, pergi kepada Fir'aun, fa innahu tagha. Fir'aun itu tagut, dia melampaui batas, dia ingin berbuat seenaknya. Innal insana la yatgha. Manusia itu cenderung ingin jadi tagut. Kenapa? An ra'au staghna. Karena dia merasa cukup,
Ketika sudah dapat segalanya, diberikan nikmat-nikmat Allah, bukan disyukuri, tetapi layat tagha. Kenapa dia jadi tagha? An ra'ahu istaghna, dia merasa cukup. Sudah cukup. Dia punya jabatan untuk berkuasa, untuk membuat hukum dengan hukumnya sendiri tanpa terikat hukum Allah. Dia punya kekayaan untuk menyombongkan diri dan membeli semua harga diri orang. Dia punya kesempatan untuk melakukan, memuaskan hawa nafsunya. Dia punya segala-galanya. An ra'ahu istaghna. Wa inna ila rabbika ruj'a. Hai, ingat, Firaun, Namrud, Haman, Junud, pengusaha-pengusaha yang lupa diri, penguasa-penguasa yang zalim, semua orang yang lupa kepada jalan Allah, yang tidak mau bertaubat, yang tidak mau hijrah, yang sekali ini merasa kuat, istighna, merasa lebih semuanya. Inna ila rabbika ruj'a. Ingat kata Allah, engkau kepada mereka itu, hai Muhammad, akan kembali juga kepada Rabb engkau. Ila rabbika ruj'a. Dia akan kembali kepada Allah. Nyawanya dicabut. Ketika nyawa dicabut, hilang kekuatan, hilang kepemilikan, dan kemudian kita tidak berdaya, dikafani, dikuburkan, kembali kepada Allah dengan hina. Wa inna ila rabbika ruj'a. Mereka akan kembali juga kepada Rabb engkau. Firaun ruj'a, Namrud ruj'a, Qarun ruj'a, Haman ruj'a, politikus Haman ruj'a, pengusaha Qarun ruj'a, kemudian penguasa Firaun ruj'a, penguasa Namrud ruj'a. Jadi catatan hina sepanjang sejarah. Man antum? Antum ini siapa? Apakah Anda lupa kematian Anda sudah ditetapkan sebelum Anda dilahirkan? Hei engkau sang penguasa, engkaulah orang yang kematiannya telah ditetapkan sebelum engkau dilahirkan. Hei Anda yang hari ini berbuat kuat dengan kezaliman, Andalah yang orangnya yang telah ditetapkan kematian Anda oleh Allah sebelum dilahirkan. Man anta? Engkau ini siapa? Suatu hari Ibnu Mubarak berjalan mendahului seorang penguasa. Marah penguasa, tersinggung. Panggil itu orang, tidak hormat kepadaku. Dipanggil Ibnu Mubarak. Anda tahu siapa Ibnu Mubarak? Ulama yang pertama, orang yang pertama, tabi'in yang pertama menyusun hadis-hadis jihad dalam sebuah kitab. Ibnu Mubarak, tabi'in yang tulis surat kepada Hasanul Basri, yang membuat Hasanul Basri menangis. Dia lewat mendahului penguasa, panggil itu orang, nggak sopan pada penguasa. Kata penguasa ini, "Hei Bapak, apakah Anda tidak kenal dengan saya?" Kata Ibnu Barak, "Bal a'rifuka jayyidan." Aku sangat kenal denganmu. Terus engkau siapa? Kenapa kau mendahuluiku? Aku tidak usah engkau ketahui, tapi aku sangat kenal denganmu. Kamu adalah orang yang di tubuhmu terdapat sekian lubang, setiap lubang punya kotoran. Kamu dahulu diajari kamu tidak pandai berjalan, nanti suatu saat akan hilang kemampuan kamu berjalan. Dan engkau ini adalah pembawa kotoran. Setiap tubuhmu ada lubang-lubang, di setiap lubang itu ada kotoran. Engkau adalah orang yang dipenuhi kotoran, yang membawa kotoran.
dan engkau di antara dua perjalanan itu, dimulai dengan ketiada, diakhiri dengan kematian. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sudah masanya kita menetapkan diri kita, memantapkan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kasus kehidupan berikutnya, ketika kita diciptakan tadi dari air yang hina, kita besar dan sombong mendongak kepada Allah. Berikutnya Allah katakan tazkirah, laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami penuhi neraka itu, kata Allah, li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan penghuni neraka jahanam itu manusia dan jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, sudah dititipkan hati oleh Allah, dititipkan hati, dikasih kecerdasan, la yafqahuna biha, tidak pernah paham dengan hal-hal kebaikan, tidak mengerti dengan yang ma'ruf, tidak punya jiwa ruh yang soleh. Lahum qulubun la yafqahuna biha, hatinya tidak pernah menjiwai Al-Quran dan Sunnah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tidak bisa melihatnya. Walahum adanun la yasma'una biha, dia punya telinga tapi telinganya tidak bisa mendengar kebenaran, tidak mendengar azan, tidak mendengar nasihat. Ulaika kal an'am, mereka itu kasusnya seperti binatang, seperti ternak. Ulaika kal an'am balhum adall, bahkan mereka lebih dahsyat daripada binatang. Sisa tenaga, sisa kekuatan pendengaran, sisa kekuatan penglihatan. Masih bisa kita baca Quran walaupun pakai kacamata. Hanya tinggal sisa-sisanya. Jangan sampai tidak ada kesempatan. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka tidak menggunakan hatinya, tidak menggunakan penglihatannya, tidak menggunakan telinganya pada kebenaran. Mereka seperti binatang. Balhum adall. Apa maksudnya? Hanya untuk hawa nafsu saja. Hidup untuk perut kenyang, birahi terpenuhi, perut kenyang. Kesombongan terwujud, fasilitas lengkap, tidak mau bersusah-susah untuk menjadi orang soleh. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, renungi baik-baik. Renungi baik-baik. Kelak baju Anda sekarang akan diganti dengan kain kafan. Kelak akan diganti dengan kain kafan. Kasus kehidupan manusia berikutnya, sidang jemaah yang dirahmati Allah, seperti surat Al-Baqarah, di antara mereka minta hasanah fid dunya dan tidak ada kebaikan untuk mereka di akhirat. Wa minhum may yaqulu, di antara mereka yang meminta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, berilah kami kebahagiaan di dunia
kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, selamat dari api neraka.